Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, sekitar beberapa tahun yang lalu, pada bulan Ramadan, saya mengikuti kuliah subuh di masjid dekat rumah. Ustadz yang berceramah menceritakan kisah nyata dari seorang rektor salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang sedang mencari sistem pendidikan terbaik yang dapat menghasilkan dan mencetak generasi yang cerdas, bermartabat, dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan agama. Untuk mencari sistem pendidikan terbaik, rektor tersebut pergi ke Timur Tengah untuk meminta nasihat dari seorang ulama terkenal di sana. Ketika bertemu dengan ulama yang ingin ditemuinya, lalu ia menyampaikan maksudnya. Ia meminta saran bagaimana menciptakan sistem pendidikan terbaik untuk kampus yang dipimpinnya saat ini. Sebelum menjawab pertanyaan dari rektor, ulama tersebut bertanya, bagaimana sistem pendidikan saat ini di Indonesia, mulai dari tingkat bawah sampai paling atas. Lalu rektor menjawab, paling bawah mulai dari SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, D3 3 tahun, atau S1 4 tahun, S2 1,5 sampai 2 tahun, dan setelah itu S3 untuk yang paling tinggi. Jadi untuk sampai S2 saja butuh waktu sekitar 18 tahun. Ya, tanya sang ulama. Ia jawab sang rektor tersebut. Kemudian bagaimana jika hanya lulus sampai di SD saja selama 6 tahun? Pekerjaan apa yang akan bisa didapat? Tanya kembali sang ulama. Kalau hanya SD, paling hanya buruh lepas atau tukang sapu jalanan, tukang kebun, dan pekerjaan sejenisnya. Tidak ada pekerjaan yang bisa diharapkan jika hanya lulus SD di negara kami, jawab sang rektor. Jika lulus SMP bagaimana? Untuk SMP mungkin jadi office boy atau cleaning service, jawab sang rektor. Kalau SMA bagaimana? Kalau lulus SMA masih agak mendingan. Pekerjaannya di negeri kami bisa sebagai operator di perusahaan-perusahaan, lanjut sang rektor. Kalau lulus D3 atau S1 bagaimana? Tanya kembali sang ulama. Kalau lulus D3 atau S1 bisa sebagai staf di kantor, dan S2 bisa langsung menjadi manajer di sebuah perusahaan, kata sang rektor. Berarti untuk mendapatkan pekerjaan yang enak di negeri Anda, minimal harus lulus D3 atau S1 atau menempuh pendidikan selama lebih dari 15 sampai 16 tahun. Tanya sang ulama. Iya betul, jawab sang rektor. Sekarang coba bandingkan dengan pendidikan yang Islam ajarkan. Misal selama 6 tahun pertama SD hanya mempelajari dan menghafal Al-Quran. Apakah bisa hafal 30 juz? Tanya sang ulama. Insya Allah bisa, jawab sang rektor dengan yakin. Apakah ada hafiz Al-Quran di negeri Anda yang bekerja sebagai buruh lepas atau tukang sapu seperti yang Anda sebutkan tadi untuk orang yang hanya lulus SD? Tanya sang ulama. Tidak ada, jawab sang rektor. Jika dilanjut 3 tahun kemudian untuk mempelajari dan menghafal hadis
Apakah bisa menghafal ratusan hadis selama 3 tahun? Bisa, jawab sang rektor. Apakah ada di negara Anda orang yang hafal Al-Quran 30 juz dan ratusan hadis menjadi office boy atau cleaning service? Tidak ada, jawab sang rektor. Lanjut 3 tahun setelah itu, mempelajari tafsir Al-Quran. Apakah ada di negara Anda yang hafiz Al-Quran, hafal hadis, dan bisa menguasai tafsir, yang kerjanya sebagai operator di pabrik? Tanya kembali ulama tersebut. Tidak ada, jawab sang rektor. Rektor tersebut mengangguk, mulai mengerti maksud sang ulama. Anda mulai paham maksud saya? Ya, jawab sang rektor. Berapa lama pelajaran agama yang diberikan dalam seminggu? Kurang lebih 2-3 jam, jawab sang rektor. Sang ulama melanjutkan pesannya kepada sang rektor. Jika Anda ingin mencetak generasi yang cerdas, bermartabat, bermanfaat bagi bangsa dan agama, serta mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus nanti, Anda harus mengubah sistem pendidikan Anda dari orientasi dunia menjadi mengutamakan orientasi akhirat. Karena jika kita berfokus pada akhirat, insya Allah dunia akan didapat. Namun jika sistem pendidikan kita hanya berorientasi pada dunia dan akhirat belum tentu akan didapat. Pelajari Al-Quran, karena yang mempelajari Al-Quran, Allah akan meninggikan derajat orang tersebut di mata hamba-hambanya. Itulah sebabnya Anda tidak akan menemukan orang yang hafiz Al-Quran di negara Anda atau di negara manapun yang berprofesi sebagai tukang sapu atau buruh lepas. Walaupun orang tersebut tidak belajar sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi pekerjaan langsung untuk para hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran adalah salah satu karyawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang pada mereka dan akan menggajinya lewat cara-cara yang menakjubkan. Tidak perlu gaji bulanan, tetapi hidup berkecukupan. Sahabat mercusuar hati yang budiman, dapat kita tarik hikmah dari narasi ini, bahwa mari kita didik diri dan keluarga kita agar senantiasa selalu membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Quran, agar hidup kita dimudahkan dan berkecukupan. Totalitas menjadi karyawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya karyawan dari seorang manusia. Sahabat mercusuar hati yang budiman, demikianlah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.